Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Yuan Yao telah tewas dengan tragis di tangan Xiaoyan. Caoku yang melihat rekannya tewas, nyalinya langsung ciut dan ia bersembunyi. Lalu muncul sosok lain dari pihak Taisu yang dari postur fisiknya tinggi kekar. Sosok pria itu mengambil beberapa langkah berturut-turut, dan kehampaan di sekitarnya sepertinya terguncang olehnya. Xiaoyan hanya bisa melihatnya sekilas. Guncangan itu bukan disebabkan oleh kekuatannya, melainkan dari kekuatan aturan yang dipahami pria tersebut. Menghadapi sosok tinggi besar yang mengaum, Xiaoyan tidak menyerah sama sekali. Tapi Xiaoyan diam-diam mengencangkan jarinya. Yuan Yao barusan bisa dibunuh secara langsung, tapi Xiaoyan bertabrakan dengannya. Itu karena dia sedang mempersiapkan pertempuran berikutnya, membiarkan lengan dewa mengumpulkan kekuatan untuk mendukung pertempuran dengan menggunakan senjata sesedikit mungkin. Melihat sosok-sosok padat di sekitar, ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Ye Beijing, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Xiaoyan diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa kesan baiknya terhadap wanita ini tiba-tiba turun ke titik beku saat ini. Tidak peduli apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Apakah dia mencintai Xiaoyan atau hanya ingin berkultivasi ganda dengan Xiaoyan? Pelarian seperti ini di depan pertempuran bukanlah apa-apa. Tetapi itu sama saja mengirim Xiaoyan ke dalam mulut harimau hidup-hidup, menyebabkan dia berada dalam situasi hidup dan mati. Pada saat ini masih membutuhkan waktu lebih lama lagi sebelum orang-orang dari alam dewa kuno datang. Hanya dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, dia mungkin tidak dapat bertahan sampai saat itu. Musuh pasti akan menjadi lebih kuat saat mereka terbunuh. Setelah Xiaoyan membunuh musuh dengan level di bawahnya, tidak ada yang berani maju lagi. Hanya beberapa yang keras kepala. Bahkan jika Xiaoyan bisa membunuh, itu tetap sia-sia. Saat ini Xiaoyan masih menjadi keabadian dewa tingkat pertama. Melawan dewa abadi Taisu, pertarungan roda saja bisa membuat Xiaoyan kelelahan, dan akhirnya dia akan mati setelah menghabiskan segalanya. Namun tujuan Taisu adalah seperti ini, dan Suan King juga melakukannya. Dia tidak akan memberikan kesenangan apapun kepada Xiaoyan, dan bahkan akan menggunakan orang-orang kuat dari Taisu ini untuk menghina dunia Xiaoyan dan Sensi, dan menghancurkan pikiran ratu. Ini akan lebih efektif dan berjangkauan luas daripada membunuh Xiaoyan secara langsung. Rencana dan visi orang ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan dewa pertarungannya. Tetapi apa yang Xiaoyan tidak yakin adalah apakah keberadaannya diungkapkan oleh Suqian Taiyi. Saat ini semua hanya spekulasi. Tapi meski begitu, Suqian Taiyi tidak tahu bahwa aku telah tiba. Kemungkinannya tidak dapat ditentukan. Mata Taisu tertuju pada kehampaan laut timur. Sepertinya tidak ada tabut yang berani datang ke sini. Tidak sulit untuk merasakannya. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Aku harus memikirkan cara untuk memecahkan situasi ini. Tapi aku bisa membunuh lebih lambat dan menunda waktu sebanyak mungkin. Xiaoyan segera membuat keputusan dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa membunuh terlalu cepat. Jika tidak, serangan yang lebih kuat mungkin akan merugikannya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Taisu ini, setidaknya mereka tidak akan langsung membunuhnya. Tapi yang tidak disangka Xiaoyan adalah Taisu akan bergiliran mengambil tindakan dengan cara ini. Bang! Saat berikutnya tinju Xiaoyan bertabrakan dengan sosok kekar itu, yang tinjunya 2 kali lebih besar dari gunung. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya dari segi bentuk tubuh. Namun pada saat bertabrakan, sosok Xiaoyan sangat tenang. Gerakannya stabil seperti gunung, dan lelaki kuat itu terguncang. Wajahnya berubah drastis, dan dengan benturan itu, seluruh wajahnya berangsur-angsur memerah. Sosok pria kekar itu meraung marah. Apa maksudmu menutupi rasa malu karena tidak sekuat aku? Xiaoyan mengangkat alisnya dan berkata dengan bercanda. Karena sekarang sudah pasti, dia akan menerimanya dan melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Semakin memanas situasinya, dia harus semakin tenang. Setidaknya tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin Suan King juga menggunakan metode ini untuk menguji Xiaoyan. Dia jelas tidak yakin apakah Xiaoyan adalah wujud aslinya atau tiruannya. Pengadilan kematian. Sosok pria itu menjadi semakin marah dan mengumpat dengan keras. Lengan Xiaoyan saat ini bergetar.
menjatuhkannya ke belakang 100 kaki. Tak mau kalah, pria itu menstabilkan tubuhnya dan menggerakkan tubuh besarnya lagi. Ia duduk ke arah Xiaoyan dengan postur kokoh seperti gunung. Saat ini Xiaoyan mengambil waktu dan perlahan mengangkat tangannya, lalu mengangkat jari tengahnya. Namun jari tengahnya memiliki arti sarkastik dan juga merupakan skill bertarung. Gunung dan lautan menunjuk pada satu jari. Keterampilan bertarung ini bukan tentang membunuh, tetapi tentang membuat mereka merasakan dosa dan penyesalan di masa lalu. Mata yang terakhir langsung terbelalak seolah-olah beberapa kenangan yang tak terlupakan melintas di benaknya. Matanya tiba-tiba memerah, dan 2 baris air mata panas mengalir. Pasti sangat memilukan, ucap Xiaoyan perlahan. Sosok kekar yang sudah tenang kembali menyerang Xiaoyan lagi. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setiap orang memiliki penyesalan yang tak terlupakan. Untuk mencapai keabadian dewa, mereka harus memuluskan simbol-simbol di hati mereka. Tidak mudah untuk melupakan kenangan. Xiaoyan sebaliknya, ia mengambil waktu dan secara bertahap mengalahkannya dengan serangan yang tidak nyaman. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat ratu berada. Ada bebatuan dan kolam air di sini, tetapi itu tidak sedingin sebelumnya. Seperti dunia kecil, seorang pria duduk di kursi goyang dan berkata sambil tersenyum, "Ratu, apakah dia yang kamu suka? Kamu dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran di kehampaan di sini." Ratu yang mengenakan pakaian putih, rambutnya diikat acak dengan hosta halus. Masih ada helaian rambut berserakan, membuatnya terlihat agak malas dan santai. Tapi wajahnya tampak menawan, tidak peduli bagaimana penampilannya. Bahkan di bawah rambut hitamnya yang berantakan, itu semua tampak menawan. Dia tidak terburu-buru. Dia masih melukis dengan ujung pena dengan hati-hati. Dan orang dalam lukisan itu adalah Xiaoyan yang sedang bertarung di depannya. Keterampilan melukisnya sangat luar biasa. Lukisan ratu semakin bagus. Manfaatkanlah. Mungkin ini terakhir kalinya kamu melihatnya hidup, ucap Swan King sambil tersenyum. Dia duduk di kursi goyang. Tampaknya Swan King lah yang merencanakan semua ini. Ia mengaku sebagai orang bijak Taizu. Namun di mata ayahnya, Suqian Taiyi, Swan King tidak lebih dari orang yang sangat bodoh. Kamu dapat melihat 99 langkah. Hanya 1 langkah yang hilang. Seseorang yang akan mati kali ini. Tapi itu bukan dia. Sang ratu yang sedang melukis, dia berbicara dengan lembut. Suaranya selembut kapas, membuat semua orang merasa nyaman dan bahagia. Apakah menurutmu aku terlalu lemah untuk membunuh keabadian dewa tingkat pertama? Selama aku memberi perintah, dia akan langsung dikepung. Lalu dia akan hancur berkeping-keping. Bahkan sampahnya pun tidak akan tersisa. Ini jalan buntu. Tidak ada cara untuk pergi. Dan tidak ada cara untuk mundur. Ini sama sekali tidak ada jalan keluar. Meskipun Swan King berkata sambil tersenyum, keanggunan dan kelembutannya semuanya palsu. Dan dia bukanlah seorang pria sejati. Berpura-pura menjadi seorang pria sejati sepertinya sangat menjijikkan. Kamu pasti bisa mencobanya. Dengan cara ini kamu dapat memverifikasi apakah dia yang mulia atau bukan. Jadi, tunggu apa lagi? Sang ratu tiba-tiba menghentikan kuas lukisan di tangannya, mengangkat wajahnya yang halus dan menakjubkan. Matanya yang indah dipenuhi cahaya bintang, dan menatap Swan King dengan senyuman yang tampak tulus. Pandangan sekilas ini membuat Swan King tiba-tiba merasa merinding saat ia berdiri, dan senyumannya membeku. Kelopak matanya sedikit bergerak, seolah dia tidak tahu dari mana sang ratu mendapatkan kepercayaan dirinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Thank you yang udah like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.